Seharusnya, kalau kita bicara seharusnya imbal balik, imbal jasa di yaumil mahsyar, karena tangan paling sering dibela perbuatannya sama mulut. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada mulut untuk tidak bicara dan terkunci, lalu anggota tubuh yang lain bicara, kan seharusnya ini tangan terima kasih, bekerja sama yang baik di hadapan Allah. Jangan cerita, kan di dunia dibelain sama mulut. Kalau susah baru perlu ibadah, enggak. Susah ibadah, senang ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temukan Allah dalam kesusahan dan temukan Allah dalam kesenangan. Itulah hakikat sejatinya seorang hamba. Ketika dia senang, dia akan menemukan Allah. Ketika dia susah, sekalipun dia akan menemukan Allah. Itulah sejatinya seorang hamba. Ketika dia senang, senangnya tidak akan membuat lupa. Dan ketika dia susah, susahnya tidak akan menjadikan dirinya murka kepada Allah. Tidak sedikit orang yang susah, jatuh miskin, lalu kemudian murka kepada Allah. Dan tidak sedikit orang yang dikayakan oleh Allah, lalu justru hartanya menjadi penghalang. Tembok yang tinggi, lebih tinggi daripada ini. Tembok yang tebal, lebih tebal daripada tembok yang ini, menjadi penghalang untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada manusia yang mengaku kuat, seketika itu dia sedang berbohong. Tidak hanya membohongi dirinya, membohongi orang lain, terutama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira Allah bisa dibohongi nggak? Tapi kita manusia bisa bohong nggak dengan Allah? Kita sebagai manusia bisa bohong kepada Allah nggak? Bisa. Tapi Allahnya bisa dibohongi atau tidak? Tidak. Seorang akuntan sehebat apapun masih bisa ngebohongin orang. Itu ketawanya bahaya itu. Tapi ketika Allah, suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tersenyum hampir nyaris tertawa. Kenapa? Karena beliau mendengar riwayat Jibril alaihissalam. Jibril menyampaikan satu cerita, ya Muhammad, nanti di yaumil mahsyar, di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seorang hamba yang mengatakan apa? Ya Allah, aku tidak mau dihukum dengan sesuatu yang tidak ada buktinya. Kata Allah, ya. Lalu siapa yang menjadi saksi bagi aku? Dirimu dan malaikat yang mencatat. Jadi Allah berfirman dengan sebuah perintah. Hei mulut, diam. Mulut disuruh diam. Yang biasanya ketika di bumi ini paling hebat membela diri, dari ujung kepala sampai ujung kaki luar dalam adalah diri. Diri siapa? Diri sendiri. Ketika di dunia ini paling hebat membela perbuatan tangan, ini paling hebat membela perbuatan mata, ini paling hebat membela perbuatan telinga, ini paling hebat membela perbuatan tangan, ini paling hebat membela perbuatan mulut, ini paling hebat membela perbuatan kaki, ini paling hebat membela perbuatan apa?
Hah? Hah? Ini yang bela. Seharusnya, ini kalau bicara seharusnya ya, nyuwun sewu para alim ulama mohon maaf lahir batin ya. Seharusnya kalau kita bicara seharusnya imbal balik, imbal jasa di yaumil mahsyar, karena tangan paling sering dibela perbuatannya sama mulut. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mulut untuk tidak bicara dan terkunci, lalu anggota tubuh yang lain bicara, kan seharusnya ini tangan terima kasih, bekerja sama yang baik di hadapan Allah. Jangan cerita, kan di dunia dibelain sama mulut. Cerita, hati-hati. Allah punya intel di seluruh tubuh kita. Ini tangan menjadi intelnya Allah, ini mata menjadi intelnya Allah, ini telinga menjadi intelnya Allah, ini perut menjadi intelnya Allah, kemaluan menjadi intelnya Allah, kaki menjadi intelnya Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Kemudian Allah perintahkan, mulut diam, silakan yang lain bicara. Tangan cerita lancar. Ya Allah, ini tangan anak muda ya. Ya Allah, waktu di kamar mandi kanan apa kiri ya? Weh bro, mana bro? Weh, oke bro. Yo tangan cerita. Aduh, ini kaki cerita lancar, semuanya tidak ada yang ditutupi. Lalu ketika dia sudah cukup berceritanya, kata Allah, udah diam, sekarang mulut bicara. Mulut yang ngomel, kurang ajar lo, bukan terima kasih, waktu di dunia kan gue tutupin, kenapa lo sekarang ngomong? Itu Rasul tersenyum mendengar cerita dari Jibril seperti ini. Orang keton. Nah, aduh, mohon maaf lahir batin. Yang bicara ini tidak lebih baik dari yang mendengar. Jeffrey tidak lebih baik dari anak-anak ibu, tidak lebih baik dari suami ibu. Hanya kebetulan hari ini ada perintah dari Allah untuk datang ke tempat ini untuk bicara. Kalau Jeffrey yang bicara, yakin tidak akan bisa ngomong. Karena kerjaannya si Jeffrey senangnya bikin maksiat, bikin dosa. Jeffrey, siapa bu? Kurang ngajar. Jeffrey. Kalau di Jawa dipanggil Jeffrey, kalau di Tasik dipanggil Jeperi. Tuh ya, orang kalau sudah terlalu lama namanya nempel dengan pangkat, lihat saja sebuah stiker kalau sudah nempel lama, dicabut, ditarik, bekasnya ada tidak? Tidak seketika begitu saja dicabut, hilang, bekasnya ada. Orang kalau kelamaan ditempel jabatan, sekali waktu dipanggil tidak dengan jabatannya, kedudukannya, awas, hati-hati. Kalau susah baru perlu ibadah. Enggak. Susah ibadah, senang ibadah. Ibadah bukan kalau ada perlunya, bukan. Senang kayak lupa kepada Allah, begitu susah baru angkat tangan. Ya Allah, saking susahnya udah nggak ada kalimat doa lagi, cuma Allah, susah. Saking susahnya hidup. Tanya beliau, Pak Haji nggak langsung kaya sama istrinya? Tanya. Bohong kalau beliau tidak pernah mengalami masa krisis seperti dengan doa. Ya Allah, susah. Ya Allah, susah. Wow. Masa krisis itu wajib dilalui oleh orang yang namanya manusia.
Karena itu bagian dari skenario cerita tuntutan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, kepada yang diciptakannya yang namanya manusia yang dititipi akal dan nafsu. Akal akan melewati masa krisis, nafsu selalu dalam kekrisisan. Itu dia. Ya Bu, 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 hei, Bu. Apalagi kalau doa utangnya banyak ya Bu, sujudnya panjang, lama sujudnya. Ya Allah, aduh ampun ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Ada yang ketok pintu. Oh ya Allah, ini pasti yang lagi utang nih. Aduh, baru juga dapat. Udah ada yang mau minta lagi. Ya Allah. Padahal tetangga pengen minjem panci, tapi sudah ketakutan hidup. Lihat orang yang punya utang, yang dekat jadi jauh. Mau pergi ke pasar, harusnya cuma belok kanan, 5 rumah, 7 rumah sampai ke pasar. Karena punya utang sama 2 rumah setelah rumah kita, akhirnya jalannya kemana? Muter ke belakang. Wah, setengah kampung dilewatin. Kenapa? Takut dilihat sama yang punya utang. Susah hidup tuh. Hutang kepada manusia bikin pusing, hutang kepada Allah padahal banyaknya luar biasa. Tapi sampai detik ini tidak pernah difikirkan bagaimana cara membayar hutang kepada Allah. Urusan utang kepada Allah, mohon maaf lahir batin, jangan yang miskin, yang kaya aja utangnya banyak sama Allah. Jangan yang cuma rakyat biasa, pejabat aja utangnya banyak sama Allah. Jangan yang ustadz juga sama. Ustadz dengerin, aduh sama.